konten. Oke. Oke, jadi yang pertama kita tentukan idenya. Kalau saya itu berhubung saya eksperimen yang baru saya kerjakan tuh kemarin coba saya bikin untuk company saya sendiri, yaitu Genflix. Oke, di sini karena Genflix itu berhubungan dengan streaming bola ya, nonton bola streaming, pokoknya nonton streaming deh online kayak gitu. Maka dari itu saya coba kejar kata kunci Liga Inggris kayak gitu. Nah ini makanya jadi kayak gini. Tapi untuk sekarang kita bisa coba di sini, misalkan contohnya ini keyword researcher ini mirip dengan Uber Suggest ya. Jadi kalau teman-teman yang mau nyoba dulu, saya coba masuk ke ubersuggest.org. Nah di sini kita bisa dapat suggestion dari kata kunci yang kita kejar kayak gitu. Nah kalau saya biasanya kalau pakai keyword researcher, biasanya saya kejar kata kunci yang segeneral-generalnya. Kayak misalkan terakhir saya coba itu saya coba untuk kata kunci bioskop kayak gitu. Nah, keluar semua nih, semua tentang kata bioskop. Kurang lebih ada 20.000 kata kunci kayak gitu tentang bioskop. Nah kayak gini, ini keluar semua. Itu kalau pakai keyword researcher, karena kita bisa ambil semua kata kunci, nanti diturunin lagi. Tapi kalau buat teman-teman yang coba gratis dulu, bisa coba kejar long tail keyword di sini. Pakai Uber Suggest, lalu bisa kejar langsung dengan kata kunci yang agak panjang. Misalkan contohnya ya, cara mencegah penyakit, cara mencegah penyakit kulit kayak gitu. Lalu klik suggest. Oke, nanti di sini akan keluar hasil dari pencarian dari cara pencegah penyakit kulit. Jadi ini cara kerjanya simpel. Cara kerjanya gini. Kalau di Google kan kita suka ada nih kan di bawahnya. Nah, cara mudah gitu kan. Nah, di bawahnya. Nah, ini suggestion dari Google. Google bisa mengeluarkan suggestion ini karena ada yang mencari cara mudah hamil Islam, tuh kan, cara mudah hamil anak kedua, cara mudah hamil menurut Islam. Kenapa bisa keluar ini? Karena banyak yang cari dalam volume tertentu, dalam waktu tertentu, makanya dia bisa keluar di sini. Kayak gitu. Coba aja iseng setiap hari tulisin nama bapak atau ibu-ibu, terus ditambahin embel-embel belakangnya, misalkan apa? Misalkan Adrian Fitra ganteng, tiap hari aja gitu kan. Selama setahun itu pasti tahun depan akan keluar suggestion dari Google. Kayak gitu. Sama kayak dulu mencari kebaikan SBY yang keluar kan nggak ada yang keluar. Malah disuggest apakah Anda mencari keburukan SBY kayak gitu kan. Ya itu terjadi karena orang nyarinya keburukan terus, nggak ada yang nyari kebaikan. Nah itu yang keluar di Google Suggestion. Nah ini karena Google API-nya error. Ini udah beberapa hari ini error nih. Atau apakah ini karena gas naik kali ya? Oke, kita bisa coba di sini. Nah ini contohnya gini langsung tuh. Dari sini langsung keluar semua kata kunci yang long tail. Cara mengobati penyakit kulit yang ada di selangkangan kayak gitu kan. Cara semua yang ada di orang dicari di Google itu keluar semua di sini. Kecuali kata-kata yang ini ya kayak pornografi atau apa itu nggak bisa, karena saya udah nyoba gitu kan. Iya, karena saya penasaran buat ngejar kata-kata yang tentang mesum gitu kan, banyak banget yang nyari tapi nggak keluar di sini karena emang nggak dikeluarin sama dia kayak gitu kan. Nah itu contohnya. Nah dari sini, nah ini yang saya bisa jadikan untuk nama file di konten tadi kayak gitu. Jadi yang pertama tadi ide, habis ide kita reset kata kunci. Dan saya biasanya habis dari kata kunci ini saya masukin lagi ke Excel. Dari Excel biasanya saya pakai formula ini sama dengan len buka kurung, nah ini tutup kurung. Fungsinya ini apa? Fungsinya untuk menghitung jumlah karakter dari kata-kata yang ada di situ, yang ada di samping.
Oke, ini contohnya. Nah ini, setelah itu saya sort biasanya. Saya sort dari yang paling gede, paling panjang. Nah ini cara mengobati penyakit kulit enzim dengan ramuan tradisional. Nah ini juga disebabkan oleh jamur. Kenapa? Karena asumsi saya makin panjang kata kuncinya, makin sedikit saingannya. Benar nggak? Itu main bodoh-bodohan aja kayak gitu kan. Jadi kasarnya dari satu kata kunci kita dapat satu traffic deh. Dan nanti hasilnya bisa yang seperti ini. Kayak gitu. Tuh, satu video ada yang 87 orang yang lihat, ada yang 42, ada yang 23, ada yang 18. Dan ini baru diupload tanggal 2 Januari kemarin. Which is itu baru 5 hari yang lalu. Kayak gitu. Jadi saya ini agak membypass karena ini ilmu yang gak benar menurut saya. Karena yang benar itu gak kayak gini. Yang benar itu dari keyword banyak itu bulk, itu kita analisa satu-satu. Mana yang kompetitornya sedikit, mana pencarinya banyak, mana kompetitornya dikit, mana pencarinya banyak, bagaimana saingannya. Benar gak? Itu kan yang kita alami lah ibaratnya, entah di online, di offline kan semua kayak gitu, kita riset kan. Cuman saya nggak mau kayak gitu. Saya sebar jaring aja sama berat. Mana yang bagus, ya udah itu yang kita benerin. Kayak gini kan, ini kan bagus, ya udah ini tinggal deskripsinya diganti, dibenerin. Jadi kita nggak ngerjain semua, karena kan ini bisa diedit. Even thumbnailnya juga kita bisa ganti, kayak gitu. Deskripsinya itu kita ganti dengan hal yang lebih bagus, kayak gitu kan. Ini thumbnailnya juga bisa diganti, kayak gitu. Nah, dan saya juga bisa tahu setelah melihat hal ini kan, saya bisa lihat bahwa video ini hasil pencariannya banyak. Kalau kita mau iseng coba lihat di Google. Nah, videonya tuh ada di sini. Videonya bisa ada di sini, saya apain? Nggak saya apain. Bikin upload. Dan itu yang saya lakukan dari tahun 2008. Sehari saya bikin 300 blog, bikin 300 blog, tinggal. Jadi saya setahun itu udah bisa punya, kaliin aja 300 kali 300, 360 hari, kayak gitu kan. Dan saya nggak libur gitu kan, nggak ada libur, nggak ada cuti kayak gitu kan, udah kerjain terus. Gitu aja, bikin target simple deh, lebih ke sana. Sama dengan kayak video ini, udah karyawan saya satu orang saya tugasin bikin 1000 video satu hari, ya udah berarti setahun bisa dapat 300.000 video, kayak gitu. Udah simpelnya itu aja, nggak usah ribet-ribet. Nah selain itu, selain YouTube saya biasanya juga dengan menggunakan blog. Ini salah satunya, tadi saya coba bikin postingan dengan judul ini, tempat nongkrong heboh di BRI Sudirman. Aduh fotonya. Oke, jadi Google itu sekarang saya mempelajari bahwa tuh, ini website saya semua nih. Website saya. Website saya, ini Mbak Vega nih satu lagi nih. Yes, di bawah. Biasanya di atas dia. Nah, kayak gitu. Jadi bisa dilihat, ini salah satu teknik juga yang saya gunakan. Blog ini kenapa bisa ada di atas? Karena udah berumur 1, 2, 3, 4, 5 tahun. Kalau nggak percaya, dicek aja misalkan satu. Yang ini, garliclove.biz. Lalu untuk pemilihan nama, saya nggak pernah apalah artinya sebuah nama gitu loh. Yang penting optimasinya. Percuma nama bagus-bagus tapi kalau nggak diupdate kan. Nah ini contohnya, kalau mau lihat domainnya, ada ini, dan kalau mau lihat kontennya, oke kita boleh lihat satu-satu. Jadi dari sini saya berkesimpulan untuk sementara ya, bahwa sekarang itu Google emang benar ngelihat dari konten unik kayak gitu. Dan enggak, kalau dulu kan kita harus tulisan 200 karakter, 300 karakter, terus ada gambar, nggak boleh ngambil dari Google segala macam. Sekarang sih ngelihat ini sih saya nggak terlalu, bahwa contoh nih konten yang pertama. Nah ini kayak gini, bentar ya, masih loading.
tadi Uhis mana ya? Belum keluar. Jadi saya ini tekniknya gini, tadi saya bikin 5 postingan dengan 5 website yang berbeda. 6 website yang berbeda, tapi dengan judul yang sama, kecuali yang kemeja paten ini. Judulnya ini, tempat nongkrong heboh di gedung BRI Sudirman. Lalu fotonya saya bedain. Jadi tiap postingan tuh beda-beda foto. Tapi kontennya sama aja. Semua. Terus habis itu udah nggak diapain lagi. Terus saya makan rujak di bawah. Habis makan rujak sambil ngecek sama Berto kan, wah Ber, udah pada naik nih kayak gitu kan. Ya udah, berarti bisa dipresentasikan dalam arti bahwa konten image aja asal unik itu udah termasuk bagus sama Google. Lalu bagaimana biar punya kita bisa bertahan di sini? Ya kita posting yang bener. Jadi misalkan kursi hijau gitu kan, yaudah foto posting kursi hijau. Karena kalau kursi merah kita posting kursi hijau, orang masuk pasti langsung keluar, bener nggak? Kayak gitu, dan makin banyak fotonya itu makin bagus. Jadi intinya Google akhirnya ngelihat juga setelah orang masuk website kita, berapa lama sih dia di website kita, makin lama makin bagus, kayak gitu. Intinya di sana. Nah ini contoh. Nah domainnya dari 2008, kayak gitu kan. Jadi emang pada intinya mulai dari sekarang kayak gitu kan. Dan ini juga nggak berlaku di domain utama aja, bahwa kayak Mbak Vega sendiri yang pakai WordPress aja bisa ada di sini juga kayak gitu kan. Berarti nggak masalah kalau kita punya WordPress gratisan atau Blogspot gratisan kayak gitu. Nah ini contohnya juga WordPress juga ada di atas ini kan beberapa WordPress atau Blogspot. Jadi lebih ke sana. Karena kalau saya pribadi saya punya domain-domain kayak gini saya gunakan. Nah ini contohnya yang saya kerjain, kemejapaten.com. Nah ini. Jadi apapun yang saya posting pasti kontennya ini. 8 manfaat detoksifikasi tubuh. Ini silahkan diambil nih dari Mas Agung juga, ahlinya detox.com kayak gitu kan. Karena ini akan mencakup apa aja, bebas toksin, bagi perokok, yang nggak suka sayur kayak gitu kan, langsung jualan di sini. Nah kontennya apa? Ini tadi barusan. Nah kayak gitu. Nah salah satunya kenapa kemeja paten bisa di atas, tahu nggak? Karena fotonya lebih banyak. Di sini fotonya ada 3. Sedangkan konten yang lain tadi ini cuma 1 fotonya tuh kayak gini doang kontennya. Judul, tempat nongkrong heboh, habis itu udah foto, nggak ada apa-apa lagi. Ya? Nggak. Langsung aja mas. Lebih baik lagi dinamain kayak gitu. Tuh, miring-miring gini aja bisa naik. Lagi lurus, kayak gitu kan? Lebih ke sana. Ya? Apa tuh mbak? Yang mana Mondoku? Enggak mbak. Nah tuh sampai yang kebalik aja bisa di atas. Kayak gitu. Nah ini saya pikir tadinya domain ini karena lama dan sering diupdate, tapi ternyata enggak juga. Jadi saya coba barusan. Ada domain saya juga ini, contohnya, ntar dulu nih, kita lagi postingnya. Jadi buat teman-teman yang belum punya blog gitu ya, sebaiknya bikin blog dulu sekarang, entah gratisan, entah berbayar gitu kan. Kalau emang gak yakin berbayar ya gratisan nggak apa-apa. Atau kalau saya pribadi bikin semua biasanya, gratisan bikin, berbayar bikin. Karena kita bikin gratisan nothing tulus kayak gitu kan. Nah ini contoh dari yang kemeja paten tadi, yang saya posting aneh-aneh, asal-asalan itu sehari itu visitornya bisa dapat sampai 100 views kayak gitu kan. Dan ini full dari search engine. Ini statistiknya belum ada loading. Nah ini contohnya, mixer smart detox sinergi. Ini baru